Awalnya cuma pengen punya teman ngobrol aja sih, ternyata serem juga ya, Say. Lama-lama diajak tidur juga. Takut. Seperti kayak, oh aku tuh suka karena, sorry to say, titik kamu besar loh gitu. Atau kayak, aku tuh suka yang gelbupan, aku tuh suka yang kayak having sex gitu tuh rambutnya pendek. Soalnya gabut, pengen ketemu orang, pengen punya teman main. Kayak catatan di IG gitu, terus begitu aku telusuri, ternyata udah punya pacar. Go with the flow sama rodok meliper sitik gitu. Jadi kayak, aduh tiba-tiba aku ada janjian sama temanku nih kayak gitu. Terus iya, cari-cari alasan. Nggak jelas di awal maunya apa, ntar kalau things getting complicated, they just like, Halo, Hai. senyum dong. Sepaneng banget ya muji. Nggak gitu dong, Mas Say. Aku malu. Kenalan dulu dong, boleh nggak sebutin nama sama profesinya apa? Oke, nama aku Nisa. Aku kesibukannya kerja. Aku Anggi, aku di sini kerja. Umurku 27 tahun ini. aku Arum, 22 tahun, udah lulus sarjana hukum, terus kerjanya di industri kreatif. Kenalin, nama aku Anggia, profesi aku kerja sambil kuliah. Kebalik, kuliah sambil kerja. Halo, aku Loren Syakinkin, aku 25 tahun, aku singer-songwriter. Halo, aku Abel, aku lagi sibuk skripsian aja. Nama aku Ulan, aku kuliah. Ya pernah main, tapi udah lama. Iya, Pernah. masih main nggak sampai sekarang? Udah enggak, udah punya pacar. Pernah beberapa kali. Lumayan sering ya. Oke, sampai sekarang? Terakhir uninstall bulan Januari kemarin. Sempat. Sampai sekarang? Enggak. Enggak suka, cuma tuh kayak dulunya nih, aku tuh SMP tuh jomblo sampai kuliah. Sampai tahun kemarin temenku nyaranin main dating apps aja nih. Waktu di Jerman, cuman iseng aja karena pengen punya teman ngobrol. Because I wanna have fun. Enggak, pengen ketemu orang, pengen punya temen main, pengen punya temen makan. Gabut kan, habis putus terus kayak pengen HP-nya rame. Lebih karena mau balas dendam sih. Sebenarnya aku ada beberapa kali main tuh di periode waktu yang berbeda-beda gitu. Jadi waktu itu aku pernah kayak pengen banget latihan bahasa Inggris, so I download it terus nyari bule gitu, dengan harapan bisa melatih bahasa Inggris gitu. Terus ada kalanya aku main pas mau jualan album, jadi sengaja banget tuh aku taruh albumnya itu biar bisa promosi lumayan gitu. Kalau yang terakhir kemarin karena abis putus, jujur aja. Soalnya gabut. Terus kayak mencari validasi aja, kayak masih ada nggak sih yang suka sama aku. Hopeless, romantic. Biar lebih connecting gitu sama orang-orang yang stranger. Seru nggak ya? Ya seru-seru aja sih kalau emang dapet yang pas gitu. Cuman nggak pernah deh kayaknya dapet yang pas. Oke, kalau pas menurut kamu kayak gimana? Pas menurut aku tuh ya yang enak ya diajak ngobrol gitu kan. Sesuai apa yang kita mau. Misalnya kalau emang kita mau cari yang teman ngobrol, ya kita pengennya dapet yang ngobrol enak gitu loh. Cuman kalau buat pacaran atau apa kayaknya susah deh. Enggak. Serunya adalah kamu belajar buat ketemu sama orang baru, ngobrol sama mereka, engage in a conversation with a stranger, kan nggak segampang itu ya. Terus kayak apa ya, belajar untuk setting boundaries juga, kayak ngasih apa ya, ketegasan ke diri sendiri, kayak sampai mau sampai mana sih ini. Jadi kayak ngerti kapan harus berhenti, ngerti kapan harus block dan ghosting, ya gitu. Oke. Nah, so fun. Serunya tuh bisa milih-milih orang. Ini ganteng nggak? Ini gimana? Ini mebo apa? Ini gimana? Jujur kurang. Karena itu ya, karena aku takut ya. Jadi terus mainnya tuh cuman karena pertama karena balas dendam, terus begitu main kayak yang kalau misalkan udah sampai match gitu, terus abis itu dia
ngajak ngobrol, terus sampai nanya-nanya Instagram dan lain sebagainya itu kalau misalkan udah masuk ke situ aku takut sendiri. Ya, jadi nggak lanjut tuh? Ada beberapa yang lanjut, ada yang enggak. Yang seru tuh mungkin hampir sama kayak kebanyakan teman-teman ya, kayak dapat insight baru dari orang baru gitu. Apalagi kalau misalnya aku ketemu orang yang beda circle. Tapi ya banyak juga yang teman-temanku sendiri gitu kan, jadi ya sama aja. Tapi waktu pernah match kayak sama orang luar negeri kayak gitu-gitu kan kayak lumayan tuh pertukaran budayanya tuh kerasa gitu ya, cerita-cerita gitu. Akhirnya kan ketemu. Terus waktu ketemu tuh ternyata tidak sesuai ekspektasi. Terus itu membuat aku trauma. Iya. Karena nggak sesuai ekspektasi, jadi dia tuh pasang profilnya tuh hitam putih. So kayak berharap banyak gitu loh. Oh ternyata itu tipu muslihat ternyata. Padahal di chat tuh udah sangat nyambung sebenarnya. Yang seru ketika kita bisa chat-chatan tuh masuk gitu, nyambung. Padahal kita belum pernah ketemu, tapi kita bisa nyambung sama orang itu buat ngebahas satu pembahasan tuh panjang gitu. Nanti tuh larinya kayak kesini gitu, membahas yang lain lagi. Oke, pertama yang paling kamu lihat waktu main dating apps tuh apanya sih? Fotonya atau bionya? Fotonya dulu sih pertama. Foto of course. Foto. Yang pertama bio ya. Tapi sebenarnya foto juga menentukan sih. Cuma kan buat mulai pembicaraan tuh dari bionya. Berdasarkan muka sama bio. Nah kalau aku tuh tipe yang udah lihat muka aja nih, nggak lihat bio. Foto, pokoknya yang nggak mungkin aku swipe itu mas-mas pakai masker. Mohon maaf gitu, tujuannya masang foto apa nih kalau cuma pakai masker ya. Terus kalau ada foto anjing itu nilai plus. If you post with your pet, nilai plus. Habis itu profil baru. Kalau yang kayak quote-quote apa gitu udah skip. Apa sih sebenarnya pick up line yang bikin kamu lanjut untuk ke sosial media? Aku nggak terlalu suka sama pick up line ya. Jadi aku lebih suka sama gimana ya, orang yang confidence gitu, kayak langsung ayo ketemuan. Nah itu that's Lebih ke masuk ki wonge kayak gitu. Jadinya dari obrolannya, terus penampilannya, mukanya. Aku udah dengerin lagu kamu loh di Spotify. Yang apa sih namanya ya, kalau kayak ajak tidur gitu kan serem ya, atau kalau enggak yang udah jorok-jorok gitu, udah nggak pernah dihapus, terus nggak pernah dibalas lagi. Soalnya ada beberapa yang kayak gitu. Sama cowok yang gimana ya, nggak bisa interaksi dua arah, jadi lebih banyak dia yang ngomongin tentang dirinya sendiri gitu. Aku paling nggak suka dan itu turn off banget sih menurutku itu. Nggak. Yang pertama tadi yang mebo. Terus kedua kayak terlalu flexing banget gitu loh, kayak oh ya udah kayak sip kayak gitu doang, kayak oh makasih infonya kayak gitu toh. Kalau ilfil tuh yang ini paling flexing, yang kayak fotonya depan mobil. Enggak kan mas, gara gitu. Pakai masker ya, wah. Pakai sama yang pakai masker, kayak semua fotonya pakai masker gitu loh, kayak what's the point of putting your photo? Kalau bibu masih yang biasa aja mungkin masih oke, aku juga suka nonton anime kan, tapi kalau yang bibunya udah kayak rambutnya gitu, Kakashi gitu udah. Enggak, dia kayak self oriented gitu anaknya. Maksudnya kayak pertama kali ketemu kan harusnya saling bertukar informasi kan. Kayak harusnya dia juga nanya ke aku dan segala macam, ternyata enggak. Jadi kayak oke. Pernah. Kayak kamu, sorry to say dia, kamu nggak lesbi gitu. Kamu karena rambutku pendek ya, mungkin yang kayak gitu. Ya udah, enggak kok aku
suka laki-laki, aku bilang oh kamu keren, dah gitu doang. Tapi menurutku kayak hal yang nggak sepantasnya ditanyain dan hanya untuk disimpan buat diri kita, ya udah simpan buat diri kita, keep for yourself gitu. Awalnya sih baik ya, ngobrol lama-lama diajak tidur juga. Takut. beneran. Iya, to the point banget. Karena memang pingin have fun aja ya, jadi kayak aku nggak nyari yang serius juga. Jadi ketika udah ada tanda kalau dia tujuannya beda, ya otomatis ya cut sampai situ aja gitu. Gitu sih biasanya. Go with the flow sama rodok meliper sitik gitu. Jadi kayak aduh tiba-tiba aku ada janjian sama temanku nih kayak gitu. Terus iya cari alasan. Yang nggak jelas di awal maunya apa, ntar kalau things getting complicated, they just like gitu. Kamu sering nggak ghosting orang yang Aku nggak ghosting sih, tapi kayak paling aku mohon maaf izin bapak saya udah nggak bisa lagi gitu. Masih baik kan ya, tapi ada juga sih yang kayak misalnya nggak aku balesin lagi aja karena udah too much. Ada selain itu nggak, selain kamu di kosan itu tuh katanya ada beberapa gitu. Ya udah aku percaya, tapi anterin aku jam 10 pulangnya ya, aku bilang oke, katanya beneran dianterin. Cuma di sela-sela itu tuh aku tuh awalnya udah oke, kayaknya nyambung nih, kayaknya bisa nih punya komunikasi lebih lanjut gitu. Tapi pas di sela-sela pulang dia lebih gak sesuai sama perkiraan pikiranku gitu. Dia lebih membahas seperti kayak, oh aku tuh suka karena sorry to say titik kamu besar loh gitu, atau kayak aku tuh suka yang jilbuban, aku tuh suka yang yang rambut kayak having gitu tuh rambutnya pendek. Terus aku yang ini pertama kali aku jumpa loh gitu, tapi wah awkward banget. Menurut kamu pengalaman yang memorable lah yang kamu dapat dari dating apps ada nggak sih? Ada. Jadi pas itu tuh pokoknya udah ngobrol nih. Jadi posisinya itu aku pas lagi break gitu sama pacar aku, kayak putus karena masalah gitu. Terus aku coba main dating apps gitu. Terus ada nge-match, terus kayak chat-chatan gitu. Ternyata dia kayak orang luar kota, orang Bandung atau orang Jakarta gitu. Terus lagi main di Jogja. Terus kayak lihat fotonya udah oke gitu, ngobrolnya enak. Terus abis itu begitu chat-chatan, kan kita tukeran sosmed ya, akhirnya chat-chatan di IG gitu. Terus begitu aku telusuri ternyata udah punya pacar. Jadi kayak ya udah deh. Itu sih Zong. Oke, pengalamannya Zong. Iya. Jadi langsung trauma. Gak ada sih. Paling memorable, mungkin aku hampir suka kali ya sama orang ini karena dia gimana ya, super prepared dan sangat sopan. Jadi kayak wow, dan conversationnya tuh beneran evolve dari kayak gimana sih kamu bisa sampai ada di depanku saat ini gitu. Itu tuh wow. Ya yang pertama jelas nyantol itu tadi sih. Terus jalan sama orang yang dia lebih, ya tadi balik yang dia expert di ini, terus aku yang belum tahu apa-apa, kayak saling sharing kayak gitu. Yang aku nggak tahu jadi aku tahu kayak gitu. Paling kayak agak itu yang jadi sponsor itu sih, itu paling memorable banget buat aku karena itu beneran aku tuh cuma nganterin dia ke airport, beneran ketemunya di airport doang. Terus kayak kita masih kontakan, terus dia kayak, ya aku suka banget musik kamu, soalnya mirip Mocha, dia bilang gitu karena dia ngikutin Mocha juga. Terus dari situ kayak, gini, I'm interested to sponsor you if you ever make an album. Terus kayak suatu hari aku ngontak dia, are you still interested gitu? Ya terus dikasih.